Apakah dia cukup kuat backingnya atau gimana? Gitu. Rakyat Indonesia, netizen menanti, ya, menanti. Hola netizen yang tercinta, beredar isu Ivan Sugianto dapat fasilitas khusus di penjara. Menjadi tahanan, Ivan Sugianto dikabarkan dapat fasilitas khusus di penjara seperti tidur di kasur dan kamar ber-AC. Seperti diketahui, seorang pengusaha di Surabaya, Ivan Sugianto, ditangkap polisi setelah videonya saat memaksa siswa SMA sujud dan menggonggong viral di media sosial. Ia ditangkap pada Kamis 14 November 2024 oleh aparat kepolisian Polrestabes Surabaya. Ivan diketahui memiliki bisnis yang mentereng di Surabaya. Sosoknya selama ini dikenal sebagai salah satu pengusaha di Jawa Timur yang kerap terlihat dalam acara-acara eksklusif dan pertemuan bisnis di kota tersebut. Bahkan ia disebut-sebut punya backingan polisi dan TNI sehingga diisukan dapat fasilitas khusus di penjara. Hal itu langsung dibantah tegas oleh pihak kepolisian. Kasubag Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Santi Nainggolan mengatakan, pengusaha klub malam asal Surabaya itu tidak mendapatkan fasilitas khusus selama di penjara. Ia tidur layaknya tahanan lainnya, yakni di ruang tahanan tanpa kasur dan juga tanpa AC. Rina juga menambahkan bahwa informasi tersebut bisa dikonfirmasi oleh orang-orang yang pernah menjalani masa tahanan. Sebelumnya, ramai diberitakan Ivan diduga dekat dengan aparat kepolisian. Santer dikabarkan aparat yang dekat dengan Ivan itu adalah Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya Kompol Teguh Setiawan. Isu tersebut mencuat setelah foto Ivan dan 3 temannya bersama Teguh beredar. Foto itu disebut diambil ketika Ivan menjalani pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya. Kebenaran foto itu pun dikonfirmasi oleh Teguh. Namun, menurutnya foto tersebut merupakan dokumentasi lama saat ia baru saja pindah tugas ke Polrestabes Surabaya. Merespon isu tersebut, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto langsung memasang ekspresi wajah serius. Ia bahkan berbicara dengan nada tinggi saat ditanya tentang kedekatan Ivan dengan aparat kepolisian. Ia menegaskan pihaknya fokus menangani kasus yang menjerat Ivan. Dirmanto pun meminta agar pemberitaan soal Ivan tidak disangkut pautkan ke hal lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada bapak-bapak Surabaya bernama Ivan gitu. Si bapak ini niatnya pengen ngebela anaknya gara-gara anaknya berseteru dengan anak orang lain. Tapi diusut ternyata usut anaknya sendiri yang salah gitu. Malah anak orang lain itu disuruh jongkok sambil gonggong. Dikata tuh anak orang anak anjing apa suruh gonggong sambil jongkok gitu ya. Terus dia ngasih sikap seperti itu, dia berpikir, oh gue punya kuasa, gue punya uang, jadi gue bisa suruh orang dengan senang hati. Dengan sikap sombongnya itu ternyata dia malah membawa ke malapetaka dia sendiri, malah kebongkar aibnya sendiri. Ini ibarat senjata makan Ivan ya. Makanya buat siapapun yang masih manusia, masih labelnya manusia, kalau lu punya kuasa, lu punya uang, jangan sombong deh sekali-sekali. Karena bener deh, sombong itu awal dari malapetaka. Nanti deh kalau mau sombong kalau udah jadi jenazah. Oh ya, kata pemberitaan tuh Pak Ivan ini punya usaha yang ilegal, nggak punya surat izin, yaitu punya usaha klub malam atau hiburan malam. Nggak tahu jenisnya apa, cuman banyak orang yang komplain tapi nggak digubris. Gue curiga nih, jangan-jangan ada oknum yang punya kuasa di daerah itu yang membacking Pak Ivan supaya tetap beroperasi walaupun tanpa surat izin. Apa jangan-jangan ada oknum yang ya itu mungkin yang difoto selfie bareng itu oknum anggota TNI, mungkin itu bapak itu yang ngebacking si Pak Ivan. Gue nggak tahu juga, cuman ya bisa jadi gitu. Cuman gini loh, buat Kapolri ataupun kepala TNI, tolonglah siapa itu, tolong cek anak buahnya, jangan suka main backing orang yang ilegal seperti ini gitu loh, karena nggak asik beneran. Salam hormat saudaraku sebangsa dan setanah air. Update terkini, pengusaha viral asal Surabaya yang mengintimidasi anak sekolah di SMA 2 Gloria Surabaya sudah tertangkap. Mudah-mudahan dijadikan tersangka statusnya dan akan menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Bravo Polisi Republik Indonesia, khususnya untuk Polrestabes Surabaya. Reaksi cepat, tanggap, dan jangan ada yang disembunyikan. Itu saudaraku sebangsa dan setanah air, awal terus. Terima kasih, salam hormat. Tuh, iya kan, terbukti. Kalau udah kayak gini, lu baru menyesal, lu baru minta maaf, lu baru inget sama Tuhan. Lu tahu nggak, kemarin anak yang
lu suruh berlutut, itu juga ciptaannya Tuhan. Emang lu pikir lu doang? Sebenarnya dari kasus kayak gini itu tuh udah banyak loh contohnya, ya kan, yang anaknya berantem lah atau apalah itu, terus orang tuanya nggak terima, akhirnya ikut campur, jadi kena semua. Tapi kok kenapa kalian itu nggak belajar-belajar? Dari kasus ini, ayo kita sama-sama belajar nih untuk menjaga ucapan maupun sikap di depan umum, ya kan? Terutama ini tuh untuk para pengusaha nih. Coba deh kalian bayangin, kalian tuh udah membangun bisnis yang sebegitu besarnya selama bertahun-tahun, tapi itu semua runtuh dalam sekejap, runtuh dalam hitungan waktu, hanya karena ucapan dan sikap arogansi kalian terhadap orang lain. Ini kan ada kejadian, namanya Ivan Sugianto di Surabaya. Anaknya itu SMA, ya, di sekolah apa gitu. Nah, lakukan pertandingan olahraga dengan SMA yang lain, SMA Gloria Surabaya, sama Surabaya. Nah, yang namanya pertandingan olahraga biasalah anak-anak kan main apa, ngata-ngatain, ngejek-ngejek atau apalah. Udah selesai, bubar, pulang. Rupanya anaknya si Ivan ini, mungkin dia anak mami kali ya, dia lapor ke bapaknya, aku tadi main olahraga, aku diledek-ledek sama anak SMA Gloria gitu. Terus apa yang terjadi? Bapaknya si Ivan bawa preman, ya, langsung datang ke SMA Gloria Surabaya, langsung masuk cari itu anak, ya. Terus itu anak langsung dipanggil, dimaki-maki, terus disuruh sujud. Habis disuruh sujud, disuruh menggonggong. Gila kali ya. Heboh lah satu sekolah dan heboh satu Surabaya, heboh gitu. Wah, rupanya backing dia kuat juga gitu. Kalau nggak kuat ya nggak berani lah dia gitu kan. Gitu ceritanya netizen. Itu kejadian awal November 2024. Nah, kemudian hari ini tanggal 14 November ya, 2024 dapat kabar dia live posting permintaan maaf. Sedih lah, sandiwara ya. Jadi ini nggak bisa dibiarkan. Ini di pidana itu kan ada dua tuh. Ada delik aduan, ada delik umum. Kalau delik aduan, korban mengadu baru bisa diproses oleh polisi. Nah ini delik umum ini, nggak perlu ada yang ngadu. Polisi bisa langsung ciduk itu manusia gitu ya. Kita tunggulah ya, apakah dia cukup kuat backingnya atau gimana. Rakyat Indonesia, netizen menanti ya, menanti tindakan aparat hukum lah. Netizen ada komentar? Saiki wis gak covid, cok. Lapo raine ditutupi masker barang iku lho. Cangkeme sombeng wong iku. Hah? Coba po. Maling PT, maling sepeda motor, ta maling liyane ngono. Pas konferensi pers gawe klambi oranye, ditutuno publik raine tanpa tedeng aleng-aleng. Mune ancuk. Apa domane dhek sugih ngono oleh perlakuan khusus kaya ngono iku. Aduh. Dari awal saya sudah mencurigai pihak kepolisian ini tidak serius itu menangani kasus Ivan Sugianto yang menyuruh siswa SMK Gloria 2 untuk sujud dan menggonggong. Karena viral akhirnya ditangkap. Tetapi menyisakan pertanyaan, ternyata begini, ini sudah bukan pandemi, kenapa yang ditangkap itu pakai masker? Dan masker ini bagian dari sebuah skenario yang ternyata dicurigai masyarakat itu bukan Ivan yang sebenarnya. Ini benar-benar skandal guys, dan makin menguatkan kepada masyarakat dunia hukum kita. Artinya penegakan hukum itu berarti sistem peradilan pidana dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim itu sudah benar-benar dikuasai mafia hukum. Dan ini benar-benar menciderai dan merendahkan martabat kepolisian dan terutama adalah upaya penegakan hukum. Orang makin tidak percaya guys, lebih-lebih melihat
rekam jejaknya Ivan Sugianto, kenal dengan sejumlah aparat kepolisian dari berbagai jabatan, kenal dengan pejabat tentara dari berbagai jabatan, dan akhirnya dia dengan pongahnya datang dengan rombongannya. Setelah rame-rame masyarakat ditetapkan tersangka, ternyata yang ditangkap beda. Nah, saya ingin sampaikan sebagai seorang ahli hukum, ya, banyak fakta yang bisa menyebabkan itu berbeda. Dari penampilan sebagai orang kaya, yang ditangkap itu penampilannya bukan orang kaya, postur tubuh, gemuk, dan terutama rambut, itu jelas bukan, guys. Nah, jadi peristiwa seperti ini bukan hanya sekali. Saya punya contoh nih, ya. Joki seperti ini bukan hanya sekali, guys. Kita lihat di sini ya, di dalam catatan saya terkait Joki Napi, pegawai tata usaha negara Kejari Bojonegoro dipecat. Nampaknya Januari 2011 pun pernah terjadi, yaitu ketika seorang napi yang bernama Katiem yang divonis dalam kasus pupuk bersubsidi, divonis 3 bulan 15 hari, ia meminta Karni umur 50 tahun menggantikannya di dalam LP dengan imbalan 10 juta. Namun kasus Karni menggantikan posisi Kasiem sebagai napi terbongkar oleh petugas lapas 4 hari setelah kejadian. Jadi dari fakta-fakta ini, Surabaya itu memang nggak punya malu, guys. Ini sudah pernah kejadian di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dan akhirnya orang rutan itu dijatuhi sanksi. Dari peristiwa-peristiwa ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa mafia hukum itu sudah benar-benar terjadi. Oleh karenanya, guys, kita sebaiknya jangan menggunakan hukum positif, tapi pakai hukum progresif. Apa? Datangi bareng-bareng bonek yang katanya pemberani itu ribuan datang ke Polrestabes atau Polda untuk melihat wajah Ivan Sugianto itu benar-benar ada atau enggak. Jadi ini, guys, buat saya bukan menyedihkan, buat saya ini tragedi dan sebuah pembangkangan terhadap kebenaran. Jadi sesuatu peristiwa yang nyata terjadi, mereka masih tega, ya, tega membuat orang lain seolah-olah sebagai Ivan Sugianto. Ini namanya joki, guys. Dari cerita saya itu sudah ada sebelumnya. Ayo kita lawan, guys. Jangan percaya sebelum kita melihat di penjara itu memang benar-benar Ivan Sugianto. Salam orang waras, salam sebagai orang merdeka. Terima kasih.